Di situ dia melihat ada sebuah tenda warnanya kuning yang tak lain adalah tenda dari rombongan Ciamis. Dan pas dia temuin tenda itu, jadi tiba-tiba terasa seperti ada yang menepuk pundaknya dari belakang. Sontak dia kaget. Ya, selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang semuanya. Kalian pernah gak ditanya sama orang tua kapan nikah? Nah, kisah ini tuh menceritakan pengalaman dari Nandang. Jadi dia itu lagi libur kerja. Di rumah ditanya soal jodoh terus. Akhirnya dia memutuskan untuk solo hiking ke gunung Ciremai via Apue. Gokil gak tuh? Saat pendakiannya itu, dia terus dihantui dengan perkataan dari orang tuanya yang kapan nikah, kapan nikah. Akhirnya saat solo hiking itu, dia bertemu dengan sosok wanita memakai gemben dan pakaian serba hitam. Nah, sosok wanita itu memberikan sebuah pusaka pemikat, ya mungkin kayak semacam jaran goyang gitu-gitulah, yang diberikan kepada si Nandang ini. Dan setelah Nandang mendapatkan pusaka pemikat di Gunung Ciremai itu, gak lama kemudian tuh ada sosok cewek yang ya bisa dibilang naksir ke Nandang lah. Dan cewek itu ternyata dari pendaki lain atau dari rombongan pendaki lain yang memang sedang mendaki ke Gunung Ciremai juga. Menarik bukan? Penasaran dengan kelanjutannya seperti apa? Simak terus videonya ya. Buat teman-teman jangan lupa subscribe channel ini, karena ada banyak kisah-kisah menarik yang mungkin patut untuk kalian dengarkan. Seperti biasa, gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Kisah ini dialami oleh seorang pendaki yang sebut saja namanya adalah Nandang. Dia berasal dari Garut. Di tahun 2019, waktu mendaki ke Gunung Ciremai, dia bertemu dengan salah satu penunggu gunung tersebut dan diberi suatu benda. Jadi sore itu, di tempat kerja, Nandang dipanggil sama bosnya. Dan dia diberitahu kalau besok ada libur 1 minggu karena si bos mau pergi ke luar kota. Karena Nandang ini sangat profesional dalam kerjanya, si bos ini memberi beberapa uang ke Nandang buat saku liburan. Nandang sangat berterima kasih. Kemudian dia berpamit pulang. Sesampainya di rumah, setelah bersalaman dengan kedua orang tuanya dan menaruh barang-barangnya, dia langsung bersih diri. Setelah itu dia makan bersama kedua orang tuanya. Jadi pas sedang makan, orang tuanya bilang agar Nandang segera mencari istri karena mengingat umurnya yang sudah 29 tahun. Mendengar itu dia cuman bisa mengangguk. Sehabis makan, Nandang pergi ke kamar untuk istirahat. Sambil rebahan dia berpikir tentang liburannya. Cukup lama memang dia berpikir dan belum menentuin liburannya. Lalu dia membuka HP untuk mencari tempat liburan di sosial media. Pas sedang nyari view liburan di sosmed, dia melihat ada postingan seseorang yang habis mendaki ke Gunung Ciremai. Melihat itu, Nandang berinisiatif untuk mendaki ke sana, dan juga karena di sisi lain dia sendiri cukup lama gak mendaki gunung. Dia mencari beberapa artikel tentang Gunung Ciremai di sosmed. Dan setelah itu dia pun yakin dan memutuskan untuk mendaki ke Gunung Ciremai via jalur Apue. Nandang mencoba menghubungi beberapa teman pendakiannya dulu untuk mengajak mereka mendaki ke Gunung Ciremai. Sayangnya teman-temannya pada gak bisa, karena ya mereka semua sibuk kerja dan belum ada hari libur. Karena gak ada satupun temennya yang bisa diajak, Nandang dia berinisiatif untuk mendaki sendirian ke Gunung Ciremai alias solo hiking. Lagian, menurut beberapa artikel yang dia baca di gunung itu cukup ramai pendaki. Dia pun memutuskan untuk mendaki 3 hari lagi. Singkat cerita, tibalah hari pemberangkatan. Setelah menyiapkan perlengkapan, Nandang pamit ke orang tuanya dan tak lupa meminta doa agar dia bisa pulang dengan selamat. Setelah itu Nandang berangkat menuju ke base camp Gunung Ciremai via Apue
menggunakan angkutan umum dan sampai di base camp sekitar pukul 10 siang. Di situ terlihat cukup ramai banyak pendaki. Kemudian Nandang segera mengurus pendaftaran. Lalu dia di briefing oleh petugas. Dan setelah di briefing, dia pun mendapatkan izin untuk mendaki ke Gunung Ciremai. Sekitar pukul 10 siang, setelah berdoa, Nandang memulai pendakiannya. Dia berjalan mengikuti beberapa pendaki yang kebetulan naik di waktu yang sama. Perjalanan menuju ke pos 1 gak terlalu jauh. Setelah dia berjalan kurang lebih sekitar setengah jam, sampailah dia di pos 1. Di situ dia gak berhenti terlalu lama, cukup minum untuk membasahi tenggorokannya, lalu lanjut berjalan menuju ke pos 2. Nah, jadi di tengah perjalanan menuju ke pos 2 itulah, karena lelah, Nandang memutuskan untuk berhenti sejenak untuk minum dan nyebat dulu. Begitupun rombongan pendaki yang dia ikuti. Di situ, dia berkenalan dengan para pendaki itu, yang katanya mereka ini katanya dari Ciamis. Dan setelah cukup beristirahat, dia lanjut berjalan menuju ke pos 2 dan pamit meninggalkan rombongan itu yang masih beristirahat. Nah, setelah cukup lama berjalan, sampailah Nandang di pos 2 sekitar pukul setengah 1 siang. Di pos 2 ini dia gak berhenti lama, cukup untuk membasuh tenggorokannya, dan dia berniat untuk istirahat lama di pos 3 saja. Perjalanan menuju ke pos 3 tidak terlalu berat dan juga gak terlalu jauh. Hingga sekitar pukul setengah 2 siang, sampailah Nandang di pos 3. Di situ terlihat banyak pendaki lain dan dia pun menyapa beberapa pendaki yang ada di sana. Setelah itu Nandang mencari tempat untuk istirahat. Kemudian dia mengeluarkan alat masaknya untuk membuat kopi dan juga memakan bekal yang sudah dibawanya dari rumah. Pas sedang ngopi dan ngerokok, dia teringat tuh sama perkataan orang tuanya yang menyuruhnya untuk segera nikah. Sehingga dia mulai berpikir dan berharap segera ketemu dengan jodohnya. Setelah cukup lama istirahat, Nandang mengemasi barang-barangnya lalu melanjutkan pendakiannya sekitar pukul 3 sore. Nah, terus berjalan tuh hingga sampai di pos 4. Dan di pos 4 ini, Nandang gak berhenti dan lanjut jalan saja menuju ke pos 5. Di tengah perjalanan menuju ke pos 5, karena lelah, Nandang berhenti di pinggir jalur untuk istirahat sambil ngerokok dulu. Nah, pas sedang istirahat itulah, tiba-tiba terlihat ada seseorang pendaki cewek yang mau naik. Dia sendirian dan pakaiannya itu cukup aneh. Dia memakai pakaian serba hitam, berkerudung dan bercadar hitam juga. Jadi cewek itu berjalan melewati Nandang tanpa berkata apapun. Kemudian si cewek duduk gak jauh darinya. Melihat cewek itu yang sendirian, jadi Nandang ini punya inisiatif ya untuk mendekati cewek tersebut. Kemudian dia bertanya tuh, "Mbaknya daki sendiri ya?" "Enggak, sama teman-teman." Cewek itu menjawab dengan nada yang datar dan gak ngelihat ke arah Nandang. "Oh, lah, temennya di mana?" "Duluan." Cewek itu menjawab dengan nada yang sama dan masih gak nengok ke Nandang. Jadi melihat perilaku cewek itu, Nandang merasa aneh. Tapi dia berusaha untuk berpikir positif. Mungkin cewek ini sedang lelah atau memang sudah sifatnya. Karena kasihan melihat cewek itu yang daki sendiri, Nandang menawarkan untuk naik bareng biar dia bisa bantu kalau cewek itu kesusahan. Cewek itu cuma menganggukkan kepala. Setelah cukup beristirahat, mereka berdua lanjut berjalan. Hingga kurang lebih pukul 5 sore, sampailah mereka di pos 5. Jadi di situ, mereka berhenti di bawah pohon untuk istirahat dan minum air. Sambil istirahat, Nandang mengamati sekitar. Dan di situ, tempatnya itu cukup luas ya, dan banyak pendaki lain yang ngecamp. Karena waktu udah sore, Nandang mengajak cewek itu untuk ngecamp di pos 5 saja dan lanjut submit ntar malam. Cewek itu cuma menganggukkan kepala tanpa berkata apapun. Kemudian Nandang mengajak mencari tempat untuk camp. Nah, tapi si cewek ini masih duduk di bawah pohon dan gak mau ngikuti si Nandang ini. Akhirnya
Nandang pergi tuh untuk mencari tempat yang nyaman untuk mendirikan tenda. Dan setelah mendapatkan tempat, dia segera mendirikan satu tenda untuk dirinya. Nah, setelah tenda sudah berdiri, Nandang ini berjalan menghampiri si cewek tadi tuh dan berniat untuk mengajaknya mendirikan tenda di dekat tendanya. Tapi pas dia nyampe di pohon tempat istirahat tadi, jadi dia melihat si cewek itu sudah tidak ada di situ. Melihat itu, Nandang langsung berinisiatif untuk mencari cewek tersebut karena barangkali dia sudah mendirikan tenda di tempat lain yang ada di kawasan pos 5. Dia cukup lama tuh mencari, bahkan juga bertanya kepada para pendaki yang ada di sana. Tapi setelah lama mencari, dia tetap juga tidak menemukan cewek itu. Dia pun semakin merasa ada yang aneh dengan cewek tersebut, sehingga Nandang mulai merinding. Dia mulai berpikir, apa jangan-jangan cewek tadi bukan manusia, melainkan makhluk lain. Dia juga mulai merasa takut dan bergegas kembali ke tenda untuk menenangkan pikiran. Jadi sesampainya di tenda, Nandang masih memikirkan cewek tersebut. Namun kini dia berusaha untuk berpikir positif, karena mungkin saja cewek itu sudah bertemu dengan teman-temannya dan lanjut jalan. Setelah cukup tenang, Nandang mengeluarkan alat masaknya untuk membuat kopi. Pas sedang membuat kopi, terlihat ada rombongan pendaki yang baru datang. Nah, kemudian para pendaki itu berjalan ke arah Nandang. Dia memperhatikan para pendaki itu, dan ketika mereka sudah cukup dekat, terlihat adalah rombongan pendaki lain yang dari Ciamis yang ditemuinya tadi. Nandang menyapa dong rombongan pendaki itu. Dia menawarkan kopi yang kebetulan sudah jadi. Mereka pun menghampirinya lalu gabung di situ ngobrol-ngobrol sambil menikmati kopi. Setelah cukup lama ngobrol, kurang lebih habis maghrib lah. Jadi para pendaki itu pamit ke Nandang kalau mereka mau lanjut dulu karena mereka berencana untuk ngecamp di pos 6. Nah, sebelum lanjut berjalan, jadi salah satu pendaki itu bilang, "Mas, bareng kita aja ya, camp di pos 6, ntar summit bareng." Aduh, udah capek mas, aku camp di sini aja. Oh, ya udah, kita tunggu di pos 6 ya. Tenda kita warnanya kuning. Ntar mas cari aja. Iya ya, ntar malam aku samperin, terus kita summit bareng ya. Oke mas, siap. Ya udah mas, aku tak duluan ya. Setelah itu mereka bersalaman, dan para pendaki itu lanjut melakukan perjalanan. Ketika para pendaki itu sudah pergi, Nandang ini memutuskan untuk segera tidur. Tak lupa dia memasang alarm jam 12:30 malam agar nanti bisa bangun untuk summit. Singkat cerita, alarm yang Nandang pasang berbunyi. Pas sudah bangun, Nandang keluar dari tenda. Kemudian dia membuat kopi, memasak nasi juga mie untuk makan malam. Nah, setelah makanan siap, dia pun menikmatinya. Lalu dia nyantai dulu sambil ngopi dan ngerokok. Karena dirasa udah cukup ya, dia segera melanjutkan perjalanan menuju ke pos 6 dan meninggalkan tendanya di pos 5. Jadi, dari pos 5 ke pos 6 perjalanan lancar-lancar saja. Tidak ada gangguan hingga sampailah Nandang di pos 6 Gua Walet. Mungkin sekitar pukul 3 dini hari. Sesampainya di situ, Nandang langsung mencari tenda rombongan pendaki dari Ciamis. Dia mencari tenda tersebut hingga dekat dengan mulut goa. Di situ dia melihat ada sebuah tenda warnanya kuning yang tak lain adalah tenda dari rombongan Ciamis. Dan pas dia temuin tenda itu, jadi tiba-tiba terasa seperti ada yang menepuk pundaknya dari belakang. Sontak dia kaget, langsung nengok tuh ke belakang. Nah, setelah nengok ke belakang, dia melihat yang menepuk pundaknya itu adalah seorang wanita. Wanita yang sangat cantik, memakai kemen hitam dan kebaya berwarna kuning. Dia memakai sanggul yang berhias rangkaian bunga. Melihat wanita itu, dia ngerasa aneh. Nandang berpikir kalau wanita ini jelas bukanlah manusia. Dia takut dan mundur beberapa langkah, berniat untuk segera lari. Tapi pas dia mau lari, tiba-tiba wanita itu bilang, "Gak usah takut nak, aku tidak berniat buruk."
Mendengar itu Nandang gak jadi lari ya. Dia bertanya kepada sosok itu. Kamu siapa? Mau apa? Itu tidak penting. Aku datang karena mendengar keluhanmu. Wanita itu menjawab sambil melangkah mendekati Nandang. Mendengar jawaban itu, Nandang berpikir tentang apa yang dia keluhkan. Lalu dia teringat tentang apa yang dipikirannya waktu di pos 3. Tentang dia yang berharap agar segera bertemu dengan jodohnya. Aku di sini untuk membantumu. Wanita itu berkata, yang sekarang sudah berada tepat di depan si Nandang. Kemudian wanita itu menyuruh Nandang untuk mengulurkan telapak tangannya. Dan entah kenapa, Nandang langsung menuruti perintahnya. Wanita itu meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan Nandang. Lalu dia mengucapkan sebuah mantra sambil memejamkan mata. Sun amate, ajiku si jalan goyang, cemetiku sodolana. Setelah mengucapkan mantra, wanita itu membuka telapak tangannya dan dia berucap, itu untukmu. Nandang melihat ke telapak tangannya. Jadi terlihat ada sebuah benda berwarna kuning berbentuk seperti wayang. Nah, melihat benda itu, Nandang bertanya kan kepada wanita itu, ini benda apa yang diberikannya dan untuk apa gitu kan. Sosok wanita menjelaskan bahwa itu adalah benda pusaka yang digunakan untuk membuka aura daya tarik. Namun terkait dapat atau tidaknya jodoh tergantung orang yang menggunakannya. Wanita itu juga memberikan nasihat agar Nandang tidak menggunakannya untuk keburukan atau mempermainkan perasaan seorang wanita, karena hal tersebut akan memberi karma buruk kepada Nandang sendiri nantinya. Mendengar itu Nandang mengangguk paham. Dia menerima pusaka tersebut. Kemudian sosok wanita itu mengucap salam, lalu berjalan pergi, meninggalkan dan masuk ke dalam goa. Setelah wanita itu pergi, Nandang masih bertanya-tanya, siapakah sosok dari wanita itu? Dan kenapa dia memberi benda pusaka kepadanya? Tapi karena merasa takut, dia gak mau mikirin itu lebih lama, yang penting dia gak kenapa-napa kan. Nah, kemudian Nandang memasukkan pusaka tersebut ke dalam sakunya. Lalu dia lanjut berjalan ke tenda pendaki dari Ciamis. Sesampainya di situ, Nandang memanggil mereka dari depan tenda. Gak lama kemudian, salah satu dari mereka keluar dan kelihatannya baru bangun. Melihat Nandang yang ada di depan tenda, jadi pendaki itu langsung menyapanya. Kemudian dia segera membangunkan teman-temannya. Woi, bangun. Mau samit gak nih? Setelah semuanya terbangun, mereka nyantai-nyantai dulu sambil membuat kopi, memasak untuk bekal di puncak nanti. Nah, pas sedang nyantai itulah, Nandang melihat mulai banyak pendaki yang keluar tenda. Mungkin mereka bersiap untuk summit juga. Nah, pas sedang melihat para pendaki itu, tiba-tiba dia ngeliat kayak ada cewek yang baru keluar tenda. Cewek itu mengenakan pakaian serba hitam, serta memakai kerudung dan cadar warna hitam, persis seperti cewek yang dia barengin kemarin. Melihat itu Nandang langsung mikir, apa mungkin itu beneran cewek yang ditemuinya kemarin? Kemudian Nandang pamit sebentar kepada rombongan Ciamis. Dia berjalan menghampiri cewek tersebut untuk memastikan. Setelah udah dekat sama cewek itu, Nandang langsung menyapanya. Mbak, iya mas, mbaknya bukannya kemarin bareng saya? Iya mas, maaf ya, kemarin aku gak pamit dan langsung jalan. Mendengar itu Nandang merasa lega, karena paling tidak cewek yang dia barengin kemarin itu beneran manusia ya, bukanlah dedemit. Karena kemarin belum sempat kenalan, Nandang pun mengenalkan diri. Begitu juga dengan cewek tersebut. Ya, nama cewek itu adalah Ais. Dia berasal dari Bandung. Di situ mereka berdua ngobrol-ngobrol, dan Ais juga berterima kasih karena Nandang sudah barengin dia. Dia juga ngejelasin kalau sifatnya kemarin itu sebenarnya kemarin dia merasa takut diapa-apain sama si Nandang. Mendengar itu Nandang maklum, dan di sini dia juga merasa kalau sebenarnya Ais ini cukup ramah dan asik
diajak ngobrol juga. Gak lama kemudian teman-temannya Ais bangun. Di situ mereka bertanya tentang Nandang dan Ais menjelaskan kepada mereka kalau Nandang yang barengin dia sampai pos 5. Di sini Ais juga mengenalkan Nandang pada teman-temannya ya, sehingga mereka menjadi lebih akrab. Setelah cukup lama di situ, Nandang pamit untuk kembali ke rombongan Ciamis dan sebelum dia pergi, Ais bilang, Mas, ntar sekalian summit bareng kita aja, biar rame. Ya nggak apa-apa sih, tapi aku bilang dulu ya sama teman-teman Ciamis. Di sini Nandang kemudian berjalan ke rombongan Ciamis dan sesampainya di situ Nandang bilang kalau dia habis ketemu sama temennya. Dia mengajak rombongan Ciamis untuk gabung sama-sama mereka dan ntar summit bareng. Akhirnya rombongan Ciamis setuju. Kemudian mereka bergabung sama rombongan Ais. Di situ mereka saling berkenalan. Mereka semua lanjut summit sekitar pukul 4 lebih 15 menit dengan membawa sedikit barang, sedangkan tenda dan lainnya ditinggal di area camp. Di sepanjang perjalanan summit, Nandang dan Ais semakin akrab. Dia juga lebih sering bercanda hingga sampailah mereka di puncak Gunung Ciremai pukul 5 dini hari. Nah, sesampainya di puncak, mereka merasa sangat senang. Mereka terpukau melihat kerennya sunrise. Di situ mereka nyantai dulu sambil minum kopi, ngobrol-ngobrol, banyaklah pokoknya. Nah, pas sedang nyantai itu, jadi Nandang ini ngelihat Ais ini membuka cadarnya. Dan ternyata Ais ini terlihat cukup cantik. Kenapa mas? Gak apa-apa kok, kamu cantik juga ya. Ais pun cuma balas dengan senyuman. Dan di sini keduanya jadi salting. Ya seperti kayak Aisar Khalid sama Fuji lah mungkin. Karena baru kali ini Nandang bisa akrab sama banyak orang dan sama cewek juga. Di sini Nandang tiba-tiba ingat sama pusaka yang diberikan oleh sosok wanita tadi malam. Dia bertanya, apa ini semua ada hubungannya dengan pusaka itu? Nah, pas dia lagi bertanya-tanya itu, sayup-sayup Nandang mendengar ada suara wanita yang berbisik di telinganya. Pusaka itu hanya perantara. Semua tergantung kamu dan kehendak yang maha kuasa. Mendengar itu Nandang berpikir, mungkin itu suara sosok wanita yang memberinya pusaka. Kemudian dia mengangguk paham dan memberi salam kepada suara itu. Singkat cerita, setelah puas di puncak, mereka kembali turun untuk menuju campnya. Nah, rombongan Ais dan rombongan Ciamis, mereka itu mengemasi barang-barang mereka di pos 6. Sedangkan si Nandang lanjut jalan menuju ke pos 5 untuk mengemasi barang-barangnya. Setelah mengemasi barang-barangnya, Nandang menunggu rombongan Ais dan Ciamis untuk turun bareng. Gak lama kemudian, rombongan itu sampai di pos 5 dan mereka semua lanjut turun bareng. Dan di sepanjang perjalanan turun, Nandang dan Ais semakin akrab hingga waktu mereka nyampe di base camp. Bahkan Nandang sempat bertukar nomor HP sama Ais sebelum mereka berpisah. Sesampainya di rumah, hubungan mereka semakin akrab. Mereka lebih sering chattingan, lebih sering ketemu dan naik gunung bareng. Hingga akhirnya, ya kalian pikir sendirilah kelanjutannya. Ya, jadi itu adalah pengalaman dari Nandang ya, ketika melakukan solo hiking ke Gunung Ciremai via Apoi, dimana dia ini memang sudah usianya untuk menikah. Ya, dan ya seperti anak pada umumnya pasti orang tua menginginkan anaknya untuk segera menikah. Ada beberapa poin yang ingin aku highlight ya. Yang pertama itu Nandang benar-benar berani sih ya solo hiking ke Gunung Ciremai via Apoi lagi kan. Yang kedua, saat mendaki gunung, pikiran Nandang itu masih kacau ya. Karena dia terus kepikiran dengan pertanyaan dari orang tuanya yang bertanya kapan dia menikah. Hingga akhirnya ketika dalam pendakiannya dia kan sendiri, jadi mungkin saja ada makhluk lain atau jin masuk ke dalam pikirannya itu untuk mempengaruhi si Nandang. Hingga akhirnya dia malah dapat pusaka yang konon katanya untuk pemikat atau semacam jimat pemikat gitu kali ya. Nah, anehnya lagi
Setelah dia dapat jimat, ternyata dia malah bertemu dengan sosok wanita pendaki gunung yang bernama Ais, yang sepertinya itu naksir juga sama si Nandang ini. Ya, tapi belum tentu juga itu karena pusaka tersebut kan. Bisa jadi setelah memegang pusaka itu si Nandang ini lebih percaya diri. Jadi bukan karena pusakanya kalau menurutku, tapi karena kepercayaan diri dari Nandangnya itu. Misalkan itu bukan pusaka, anggaplah misalkan kayak botol atau HP atau benda lain apapun yang dia percaya bahwa ketika memegang benda itu dia akan menjadi percaya diri, ya mungkin saja itu sama saja dengan pusaka tersebut. Itu kalau menurut pendapatku. Di cerita ini sih sangat sedikit horornya ya, lebih banyak ke percintaannya. Ya, drama-drama pendaki gunung lah. Banyak banget sih sebetulnya yang cinlok ketika melakukan pendakian bareng. Dan biasanya tuh kayak gini loh teman-teman. Misalkan ada cewek ya, nah biasanya para cowok-cowok ini act of service banget gak sih cewek-cewek itu tuh. Ya kayak ngasih perhatian lah, nuntun lah, apalah gitu. Itu sering banget sih kalau di gunung. Ya walaupun kalau udah turun sih si cowok-cowok ini dilupain, kasihan sih sebenarnya. Tapi ya gimana ya, mungkin perjalanan ke gunung itu memang bener-bener memorable banget sih ya. Dan bener banget kata beberapa orang, kalau kita mendaki gunung itu kita akan melihat sifat-sifat asli manusia. Entah itu dia yang baik, dia yang egois, dia yang jujur, dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman, kalau saran saya, jangan menikah karena tuntutan keluarga atau karena ikut-ikutan teman yang udah pada menikah. Tapi lebih baik menikah ketika emang teman-teman udah pada siap. Dan untuk masalah jodoh, kan semuanya sudah diatur kan, sudah tertulis lah. Yang penting kita cuman bisa berikhtiar dan kita memperbaiki diri kita sendiri agar kita mendapatkan jodoh yang terbaik buat kita. Karena pada dasarnya jodoh itu sebenarnya orang yang datang tepat pada saat kita sudah siap untuk menikah. Itu sih. Dan jodoh itu menurutku bukan saling melengkapi sih, tapi lebih ke saling menerima. Jadi kayak gini loh, misalkan aku lagi suka sama cewek, nah aku harus tahu dulu tuh kekurangan cewek itu. Nah, kekurangan tersebut apakah aku bisa mentolerir dan aku bisa menerima kekurangan cewek tersebut. Jadi itu sih, mungkin kita bisa bertemu dengan jodoh kita ketika kita bisa menerima kekurangan dia dan dia juga menerima kekurangan kita. Jadi lebih ke sedikit ego kita yang sedikit agak diturunin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, malah jadi panjang lebar ke masalah jodoh kayak gini ya teman-teman. Jadi itu sedikit agak sharing saja sih. Itulah pengalaman dari Nandang. Mungkin ceritanya gak terlalu horor, gak terlalu panjang juga, tapi semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisahnya si Nandang ini. Buat teman-teman yang punya cerita horor, gak harus horor sih, cerita apapun itulah, baik di gunung, dimanapun, baik yang survival, yang horor juga boleh, yang drama percintaan juga boleh, atau cerita apalah, bebas saja. Kalian boleh kirimkan cerita kalian ke email kami yang ada di deskripsi, atau bisa juga via DM di Instagram @mahasiswasiluman ya. Barangkali cerita kalian nanti akan kita bawakan dan siapa tahu cerita kalian bisa bermanfaat untuk orang banyak. So, jangan lupa subscribe juga channel ini ya, biar kita lebih semangat lagi untuk membuat konten berikutnya dan biar channel ini semakin berkembang, semakin memberikan cerita-cerita yang menemani aktivitas kalian, baik itu bekerja, di rumah ataupun aktivitas lainnya. Sekian dari saya, Ipul, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, mahasiswa Siluman.